Selamat bertemu Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih. Shalom. Semoga kita semua berada dalam keadaan baik. Hari ini Kamis tanggal 24 September tahun 2020. Kita jumpa lagi dalam edisi Renungan Malam yang disiarkan secara langsung dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Sungguh agung kasih Tuhan. Ada waktu dan kesempatan bagi kita untuk membaca dan merenungkan firman-Nya. Mari persiapkan hatimu, hati, diri, dan kehidupanmu untuk menyambut firman-Nya. Mari saudara kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami siap untuk menyambut firman-Mu. Kami sadar bahwa kami tak mampu memahami firman-Mu yang begitu luas dan dalam. Biarlah Engkau Roh Kudus menolong kami. Dan juga kami mohon pengampunan dosa untuk semua perbuatan yang tidak layak yang kami perbuat di hadapan-Mu. Biarlah dalam kasih-Mu kami semakin dimampukan untuk memberlakukan firman-Mu ini dengan baik. Tolong kami dalam membaca merenungkannya, sehingga kami semua sungguh-sungguh menyambut firman-Mu dan menjadikannya sebagai tuntunan pedoman dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan bagian firman Tuhan dari kitab Mazmur pasalnya yang ke-145 ayat 9 dan ayat yang ke-10. Tuhan itu baik kepada semua orang dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Segala yang Kau jadikan itu akan bersyukur kepadamu, ya Tuhan, dan orang-orang yang Kau kasihi akan memuji Engkau. Demikian dua ayat dari Mazmur 145 yang boleh kita baca pada kesempatan ini. Haleluya. Amin. Saudara, bagian firman Tuhan ini adalah pergumulan pemazmur yang adalah seorang raja di Israel, yaitu Raja Daud. Sebelum dan selama dia menjadi raja, ada banyak pergumulan, ada banyak tantangan yang ia hadapi. Tentu kita sudah memahami bersama apa yang dirasakan. Tapi satu hal yang boleh kita lihat saudara-saudara, bahwa ada seorang yang selalu bersama dengan pemazmur. Ada seorang yang setia kepadanya. Siapa dia? Yaitu Tuhan Allah. Dia sendiri yang selalu bersama pemazmur, setia bersama dengan pemazmur. Dari bacaan ini muncul pertanyaan, siapakah yang baik? Apa kebaikannya? Siapa yang menerima kebaikan itu? Bagaimana sikap yang menerima? Saudara, ini menarik untuk kita renungkan bersama. Kita lihat bahwa siapakah yang baik? Kalau dikatakan siapakah yang baik, kita pertanyakan itu pada diri kita, pasti kita mengatakan banyak yang baik. Saya yakin selalu saja ada orang yang baik dalam kehidupan kita. Ada teman dekat kita, ada rekan kerja, ada keluarga, ada pasangan kita, ada anak-anak, ada orang tua, ada saudara-saudara kita. Mereka adalah orang-orang yang kita kenal dan kita anggap bahwa mereka adalah orang-orang yang baik. Ya, bagaimana caranya? Kita punya orang tua yang baik, yang mengasihi kita. Mulai kita lahir sampai dengan kita berkeluarga, terus mengasihi kita. Tapi kan itu tidak lama saudara-saudara. Nanti juga akan berakhir. Ketika kita mengakhiri dunia ini, tentu sudah berakhir juga. Kita punya teman kerja yang baik. Tapi tidak selamanya. Ketika kita sudah pensiun, tidak ada lagi teman kerja yang selama ini mungkin membantu kita di kantor, bukan? Kita punya sahabat-sahabat yang selalu mendengarkan curahan hati kita. Tapi kan tidak selamanya, kalau dia pindah tempat, ya tidak ada lagi dia. Tapi saudara-saudara, firman Tuhan ini mau mengatakan bahwa ada seorang yang selalu baik. Siapa dia? Tidak lain dan tidak bukan, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Dia selalu baik dalam kehidupan kita. Namun kebaikan Tuhan seringkali kita abaikan. Atau kita tahu Tuhan itu baik, tetapi karena perkembangan teknologi, kemajuan yang ada membuat kita menganggap Tuhan itu tidak baik. Ada yang lebih baik, yang selalu dekat dengan kita, yang selalu bersama dengan kita. Dimanapun kita berada, dia selalu ada.
Kadang-kala kita menggeser posisi Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa dia baik berubah menjadi dia di belakang. Yang baik adalah teknologi, yang baik adalah apa yang kita rasakan di sekitar kita. Tapi sesungguhnya dia baik, saudara-saudara, bahwa dia satu-satunya yang terbaik dalam hidup kita. Dia adalah Allah yang sangat mengasihi siapapun di muka bumi ini. Sungguh baik, teramat baik, baik dalam seluruh kehidupan kita. Jangan lupakan ini, Tuhan baik. Lalu dikatakan kebaikan apa yang Tuhan berikan? Saudara, jujur kita harus katakan bahwa kebaikan yang paling besar yang Tuhan berikan adalah nafas kehidupan. Ini luar biasa. Kalau saudara-saudara masih memiliki nafas kehidupan, saudara dan saya memiliki nafas hidup, kita sangat bersyukur, saudara. Karena bayangkan di masa pandemik ini ada begitu banyak orang yang tiba-tiba meninggalkan kita. Dan kita sangat sedih. Tapi kalau kita masih memiliki nafas hidup sampai sekarang, bersyukurlah pada Tuhan. Tuhan baik. Bukan hanya itu kebaikan Tuhan, Dia pun selalu mengatur langkah kehidupan kita. Dimanapun engkau berada, bagaimanapun keadaanmu, gerakanmu semua diatur oleh Tuhan. Dia memberi kekuatan, kemampuan, Dia beri hikmat. Sungguh Dia baik. Dia ingat kita apapun keadaan kita, bagaimanapun kita ini jatuh, Dia selalu mengangkat kita. Walaupun kita dalam duka, Dia selalu memberi penghiburan. Itulah kebaikan yang Tuhan berikan. Mestinya hal seperti ini terpatrik dalam diri kita. Kadang-kala kan kita lupakan, sama saja dengan hubungan kita dengan orang lain. Kalau baik kita rasakan bersama dengannya, kita senantiasa suka. Tapi begitu ada kesalahan kecil yang dibuat, wah kesalahan kecil itu yang kita besar-besarkan. Tidak, saudara, mestinya yang baik itulah yang kita tanamkan dalam diri kita. Nah, Tuhan itu baik bagi kita. Lalu kalau Tuhan baik, siapa yang menerima kebaikan Tuhan? Yang menerima adalah setiap orang tanpa kecuali, mau orang muda, mau orang tua, mau laki-laki, mau perempuan, mau dia berbeda suku, berbeda agama, mau dia miskin, kaya, siapapun juga Tuhan berikan kebaikan hatinya. Dia tidak pernah pandang bulu siapa engkau, siapa saya, siapa kita. Tuhan baik untuk kita semua. Kebaikan hatinya diperlihatkan, cinta kasihnya yang dalam, yang luas, yang lebar, itu dinyatakan bagi kita semua. Disitulah Tuhan memberikan kebaikannya dalam kehidupan kita. Tapi herannya saudara-saudara, bahwa kita menerima kebaikan Tuhan, kita merasakan kebaikan Tuhan, tapi kita tidak bisa mentransfer kebaikan yang kita peroleh dari Tuhan. Ini persoalan kita. Kita tidak bisa menyatakannya kepada sesama kita. Kita hanya memiliki untuk diri kita. Nah, dalam pembacaan ini kita belajar bersama saudara-saudara melihat bahwa Tuhan itu baik. Dan karena Dia baik, Dia mengajar kepada kita supaya kita juga mewujudkan kebaikannya itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Makanya saya mau katakan bagi kita, menerima kebaikan Tuhan jangan berhenti pada dirimu, tetapi pancarkanlah kebaikan Tuhan itu kepada siapapun juga. Sehingga dimanapun engkau berada, orang akan melihat kebaikanmu sebagaimana Tuhan yang memberikan kebaikan dalam hidupmu. Jangan lambat untuk berbuat baik, tetapi sepanjang engkau mau berbuat baik, maka engkau akan memperoleh ketenangan, sukacita. Hatimu akan lega karena engkau sudah menabur kebaikan yang engkau peroleh dari Tuhan. Mari lakukanlah yang baik. Yang baik berasal dari Tuhan. Yang baik yang berkenan bagi Allah di dalam Kristus Yesus. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih, kita bersama-sama mengaminkan bagian firman Tuhan ini dengan menyanyikan Tuhan Yesus baik. Hari berganti hari
Tuhan Yesus baik dan selalu baik dalam hidup kita. Marilah kita juga menjadi orang-orang yang melakukan kebaikan Tuhan ini. Kita satu dalam doa. Tuhan, Engkau begitu baik. Nafas kehidupan Engkau beri. Engkau mengatur langkah-langkah hidup kami. Engkau menjaga kami, mengasihi kami. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu yang selalu kami nikmati dalam hidup ini. Tuhan berkati kami, Tuhan sayangi kami, lindungi kami, keluarga kami, anak-anak kami, usaha dan pekerjaan kami. Biarlah semua Engkau berkati, agar kami boleh hidup dengan tenang dan damai. Untuk saudara-saudara kami yang mengalami pergumulan, mengalami tantangan, juga Tuhan berkati. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang mengalami duka Tuhan hiburkan, yang bergumul dengan banyak persoalan hidup, hadirlah untuk memampukan mereka. Dan para orang tua kami, Bapak Ibu lansia, Tuhan berkati masa tua mereka agar terus berbahagia di dalam Tuhan Yesus. Engkau menopang kami, memampukan kami menjalani hidup ini. Dan kami percaya bahwa Engkau tidak akan pernah membiarkan kami. Engkau berkati bangsa dan negara kami, pemerintah kami, saudara-saudara kami tenaga medis, saudara-saudara kami para TNI dan Polri yang juga terus mengangkat tugas mengabdi bagi bangsa dan negara ini. Kuatkan mereka. Perjuangan memutuskan mata rantai penyebaran COVID-19 Tuhan berkati. Biarlah kami semua boleh melewati, menyelesaikan masa pandemik ini Tuhan, dalam kekuatan Tuhan, sehingga kami boleh merasakan bahwa hanya dalam kuasa-Mu lah kami menerima kebaikan-Mu untuk tetap hidup dengan tenang. Bapa, terima kasih untuk semuanya. Lindungilah kami malam ini, jaga kami agar besok kami boleh bangun dengan tubuh yang penuh dengan keberkatan. Dengarkan doa kami Bapa, ampuni dosa kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang baik yang selalu bersama dengan kami. Haleluya, amin. Terima kasih saudara-saudara boleh menyaksikan renungan malam pada hari ini. Teruslah menantikan renungan malam yang disiarkan langsung dari jemaat Satria Kasih. Dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara-saudara berada. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam sehat.